kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hot Shot, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Tak putus diguncang-goncang ganjing, itulah yang kini mewarnai hari-hari pedangdut Cita Citata. Belum usai menghadapi badai sidang perceraian dengan Gali Purnama alias Ijong, kini ketenangan pedangdut bernama asli Cita Rayu itu kembali terusik lagi-lagi karena Ijong sang mantan. Ya, gara-gara kasus pencurian yang dilaporkan oleh Audi Reza Hartanto, kemarin Cita harus memenuhi panggilan Polrestabes Bandung, Jawa Barat karena terseret menjadi saksi atas kasus Ijong. Menyusul kehadiran Cita Citata yang diperiksa secara tertutup oleh pihak yang berwajib, Reza sang pelapor pun tak kalah serius, membawa serta mantan istrinya yang juga merupakan teman Cita untuk menjalani proses pemeriksaan saksi seperti berikut ini. Nggak bisa itu barang cukup lah biar pemeriksaan bisa berjalan. Oke, saya rasa cukup. Bisa dimulai bang? Gimana pemeriksaan apa aja bang? Oh benar ya? Dan akhirnya kita juga memenuhi panggilan secara resmi dari Polrestabes Bandung. Akhirnya tadi kita memberikan keterangan. Di situ tadi ada sekitar 15 pertanyaan kurang lebih. Pertanyaan itu mencakup sekitar kronologis pada kejadian tahun 2011 sebelum klien kami ataupun Neng Cita itu melangsungkan pernikahan. Setelah saya pelajarin dari berita acara pemeriksaan tersebut, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir itu memang ada beberapa kali pertemuan antara klien kami dengan pihak pelapor. Kaget banget karena jujur aku pun nggak takut kalau udah ngomongin pidana ya. Perdata aja udah deg-degan, maksudnya deg-degan gimana, maksudnya ini masalah aku aja belum selesai gitu. Sekarang udah ada pidana lagi, kasus laporan pidana ya kan. Itu buat aku jadi ya ampun apa sih ini gitu kan, namanya orang lagi fokus kerja, pengennya kerja aja. Serius diperkirakan sampai ke ranah hukum gara-gara dituding mencuri sebuah gitar di tahun 2011 lalu, Ijong pun tak kalah gahar membela diri. Di tempat yang terpisah, Ijong bahkan mengurai pengakuan yang 180 derajat berbeda dari tudingan Reza. Bahwa gitar yang kini diperkarakan tersebut justru diberikan secara sukarela oleh Reza kepada Ijong. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Ijong yang konon bukan anggota band Reza kala itu bisa mendapatkan hibah sebuah gitar secara cuma-cuma? Jika ada istilah tidak ada yang gratis di dunia ini, siapakah di antara Ijong dan Reza yang bisa dipercaya? Ya pertamanya kaget sih, terus ya aku berpikir lagi, kok bisa kayak gini, kepada apa sih? Saya tidak, saya dikasih, pakai aja, cuma seperti itu. Saya waktu itu emang dia memberinya saya udah ikhlas, kan saya hilangi dari itu, dia bilangnya udah ikhlas dan tapi saya juga tidak enak dan saya juga ingin mengganti ya udah saya ganti ayo kita ketemu, udah ayo janjian mau ketemu di mana, saya temui kamu, langsung dialkon, nggak ada sih, aneh kan aneh. Terakhir komunikasi itu kemarin waktu kita bikin laporan apa itu nggak tahu tiba-tiba dia ngomongin apa gitu segala macam, terus di telepon saya kemarin. Aliansi Anipar sama Aji Ibrahim Besar memang meminjam, tapi kalau Ijong memang tidak ada kontak dengan band saya. Intinya begini, bahwa kalau misal ada istilah kalau maling ngaku penjara penuh, ya. Kalau memang seorang Ijong bisa menyampaikan kepada kami dan penyidik bahwa dia telah meminjam, silahkan keluarkan bukti itu, ya. Dalam bentuk SMS saya meminjam. Jangan orang yang sudah mengambil secara diam-diam lalu bilang saya minjam. Tak pelak teka-teki pun mencuat. Siapakah di antara Ijong ataupun Reza yang telah berkata jujur atau justru berbohong? Entahlah,
Yang jelas, nama Cita Citata terlanjur terseret dan terkulik di antara konflik Ijong dengan Reza. Pasalnya Cita Citata yang mengetahui sifat dan karakter asli Ijong sebagai mantan suaminya di tahun 2012 lalu, konon menguak kesaksian kunci yang mampu memojokkan Ijong. Benarkah hari Jumat malam kemarin, Cita Citata mengurai kesaksian yang merugikan Ijong di hadapan pihak yang berwajib? Jawabnya pun misterius. Aku nggak mau membeberkan perilaku seseorang. Aku nggak mau. Tadi udah dibeberin di penyidik tadi. Ya, tanyain aja kepada Audi yang udah tahu, udah temenan sama Galih. Sudah ada nota pembelian, ya, dan foto yang digunakan oleh GP. Foto milik klien kami yang digunakan oleh GP tanpa seizin milik kami. Kan salah satu benda yang hilang adalah gitar. Nah, gitar itu digunakan oleh GP dalam berbagai macam event. Padahal itu kan gitar yang selama ini diketahui oleh klien kami hilang. Ya santai aja. Siapa takut ya. Berarti kalau Santai aja. pengakuan dia itu memang alat itu diberikan oleh pelapor. Barangnya hilang, kemudian laporkan lagi ke pelapor dan mengikhlaskan barang tersebut. Ada saksi-saksi, teman-temannya Ijong pun ada yang menyaksikan bahwa ini ikhlas. Artinya sudah selesai. Kalau memang ini ada permasalahan, kenapa tidak dari kemarin? Memang momen saat ini Ijong ada di TV, di media, membuat kami memudahkan apabila melapor saat ini. Karena kalau kita melaporkan seseorang yang tidak tahu di mana tempatnya kan menjadi sulit. Ya, mengejutkan. Di balik misteri kasus pencurian gitar yang kini turut menyeret nama Cita Citata, rupanya terkuak pula cerita kelam Ijong yang konon kerap menghilang dan menebar masalah. Bagaimana tidak, jika Audi Reza sebagai teman menguak bahwa pengakuan Reza yang mengelak tidak menafkahi Cita karena sedang berusaha bekerja di daerah Padang, Sumatera adalah pepesan kosong belaka, maka pengakuan penyanyi dangdut bernama Indah justru lebih mengejutkan. Indah bahkan menguak bahwa Ijong sempat menjadi kekasih yang selalu mengejar dirinya. Tak pelak sebuah tanda tanya pun muncul. Kerap menuntut haknya sebagai suami Cita Citata sehingga mengancam akan memperkarakan Ivan Gunawan karena menjalin hubungan istimewa. Mungkinkah Ijong telah melakukan sebuah kebohongan publik? Setahu saya sih enggak ya, sejauh saya tahu enggak pergi ke Padang gitu, dan sejauh saya tahu dia enggak kerja. Ya, saya bilang dia genit ya karena dia yang mendatangi saya, dia yang menghubungi saya, bukan saya yang menghubungi dia. Dia yang sering datang ke kantor saya, dia yang sering ngajak saya jalan, gitu. Jadi saya bilangnya dia genit. Katanya nggak kenal gitu. Sementara ya foto-foto, video-video kemarin dia main-main ke kantor saya, semuanya kan udah jelas gitu ya, diakui aja lah buat Ijong. Buat Ijong sekarang aku punya lagu buat kamu. Hey, ada kadal, kegatelan. Hey, ada kadal, kegatelan. Air mata pemain sinetron Diam-Diam Suka Yunita Siregar bercucuran saat mengikuti prosesi pemakaman ayahanda tercintanya Marihot Siregar kemarin. Yunita dan keluarga mengalami duka yang amat mendalam karena untuk terakhir kalinya melihat jenazah orang yang selama ini mencurahkan cinta dan kasih yang luar biasa. Seperti apa prosesi pemakaman ayahanda Yunita Siregar yang meninggal akibat penyakit paru-paru kemarin? Dan seperti apa pula duka yang dialami Yunita dan keluarga? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.